Tema kajian pada malam hari ini ya nasihat untuk kaum muslimin. Kalau kita lihat secara umum kaum muslimin ini terbagi menjadi dua. Maksudnya dari generasinya, generasi yang tua dan generasi yang masih muda. Generasi muda ini adalah generasi yang memiliki kekuatan, memiliki semangat baru, ya, kemudian pemahaman baru, sedangkan orang-orang yang sudah tua ini memiliki pengalaman hidup. Sehingga kalau dua generasi ini disinergikan jadi satu akan menjadi suatu yang luar biasa. Anak muda mendapatkan masukan dari yang tua yang sudah memakan garamnya kehidupan. Ya, jadi mendapatkan masukan-masukan dari yang tua, usulan-usulan dari yang tua, pembenahan dari yang tua itu akan lebih subhanallah. Yang muda ini yang memiliki semangat dalam mengampu dakwah ini, menyambung estafet agama ini. Nah, kita akan melihat nasihat dari Syekh Shalih Al Fauzan kepada dua generasi ini. Yang pertama, ini nasihat kepada orang-orang yang tuanya, yaitu orang-orang yang tua ini harusnya perhatian dengan yang muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya gulam." Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing, "Ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfadka. Ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan engkau dapati berada di depanmu. Bagaimana ya seseorang menjaga Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ketika seorang melakukan hal itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingmu menjaga seseorang dengan memberikan dia hidayah, memberikan pertolongan dalam keadaan sempit, sebagaimana nanti kita lanjutnya. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta-mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita kalau meminta pertolongan kepada makhluknya, ya rata-rata hanya nanti saling curhat. Aku punya masalah nih, aku begini, misalnya lagi nggak punya uang, ya sama, ya. Aku juga lagi nggak punya uang, ya. Seperti itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bimbingan yang berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah jika suatu umat, suatu kaum berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, niscaya tidak bisa memberikan kemanfaatan kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mara bahaya, kemadaratan, hal itu tidak akan memadaratimu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dalam riwayat yang lain, idza sa'alta fas'alillah, jika meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis tadi yang telah kita sebutkan ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada pemuda beberapa hal. Yang pertama apa? Ihfazillah yahfadka. Dalam permasalahan akidah, kita bimbing pemuda dalam permasalahan akidah, selalu mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang tua ini juga selain pengalaman harus punya apa? Punya bekal juga, yaitu berupa ilmu. Dalam masalah tindak tanduk dan akhlak, kalau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah tawakal, hadis tadi ya yang telah kita bacakan apa? Suatu umat, suatu kaum berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, itu tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan kepadamu. Ya. Jadi seorang apa? Seharusnya bertawakal, menyandarkan diri, menyandarkan perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Ada yang tahu? Tawakal apa? Berserah diri, taslim, al-istislam, yaitu kita menyandarkan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harus tambahan, bukan hanya menyandarkan perkaranya kepada Allah. Ma'a badlil juhdi, bersamaan dengan usaha. Jadi kalau orang ya, kenapa nggak kerja? Aku tawakal aja di rumah. Nanti kalau sudah rezeki ya datang sendiri. Benar atau tidak? Benar apa tidak? Tidak. Kenapa? Harus ada badlul juhdi. Harus ada usahanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian itu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal. Apa itu sebenar-benar tawakal? Ya. Kita lanjutkan hadisnya. La razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung itu diberikan rezeki. Bagaimana? Apakah burung itu disarang saja? Tidak. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung tersebut terbang dalam keadaan lapar, balik dalam keadaan kenyang. Burung tersebut melakukan usaha dengan dia terbang. Kalau seorang berdalilkan dengan tawakal, ya sudah saya di rumah saja, nanti kalau sudah rezekinya ya datang sendiri. Tawakalnya berarti salah.